Halo, selamat siang. Salam berjumpa kembali dalam pembahasan akuntansi aset. Kali ini kita akan membahas tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan atau kalau di standar akuntansi keuangan di PSAK ini disebut dengan kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan gitu ya. Jadi sama saja. Nah, apa yang akan kita capai dari perkuliahan kita ini? Diharapkan Anda mampu menjelaskan makna kerangka konseptual dan tujuan penetapannya. Sebenarnya untuk apa kerangka tersebut? Kemudian mampu memahami dan menjelaskan tujuan pelaporan keuangan secara umum dan asumsi-asumsi yang melandasi pelaporan keuangan. Kemudian kamu mampu mengidentifikasi karakteristik kualitatif pelaporan keuangan, mampu menjelaskan elemen-elemen pelaporan keuangan, mampu menjelaskan konsep pengakuan, pengukuran, penilaian setiap elemen-elemen laporan keuangan, dan finally yang terakhir adalah kamu mampu memahami dan menjelaskan konsep pemeliharaan modal dan pemeliharaan pendapatan. Itu ya, jadi ini yang diharapkan dari kamu setelah belajar tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan atau kerangka penyusunan dan pelaporan keuangan ya. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu menurut SAK. Nah, sebenarnya kalau kita lihat untuk apa itu kerangka ya. Coba kamu perhatikan masalah akuntansi ini ya, masalah akuntansi ini dihadapi oleh banyak pebisnis. Bagaimana membukukan transaksi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam alternatif sehingga bisnis akan berbeda-beda pelaporan keuangannya. Nah, terkait dengan perbedaan-perbedaan tersebut, tentunya akuntan pembuat standar, kalau di Indonesia disebut IAI, berkepentingan membuat standar yang perlu diikuti oleh semua pelaku-pelaku akuntansi, termasuk juga auditor, termasuk pengguna laporan keuangan. Nah, bagaimana apa dasar pembuat standar ini membuat standar? Sebelum dia membuat standar, tentu ada landasan atau bahasa Inggrisnya disebut framework, kerangka kerja, kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual ini digunakan untuk menyusun standar dan digunakan nanti standar ini akan digunakan dalam penerapan oleh akuntan praktisi, yaitu akuntan-akuntan yang ada di entitas perusahaan, auditor, pengguna laporan keuangan. Ya. Jadi perhatikan bahwa kerangka konseptual pelaporan keuangan itu seperti undang-undang atau fundamen dari semua akuntansi. Makanya kita mempelajarinya pada tahap awal ini. Ya, jadi dia fundamental dari akuntansi. Jadi pembuat standar itu membutuhkannya. Ya, jadi kalau lebih jelas kita lihat di bawahnya, membantu standar merumuskan standar akuntansi yang konsisten, membantu pihak-pihak yang menyiapkan laporan keuangan untuk menyusun laporan keuangan dalam kondisi ketiadaan standar. Jadi standar kan bisa saja nggak lengkap gitu ya. Nggak lengkap, ternyata ada fenomena bisnis yang ditemukan, standarnya belum ada, maka dia harus kembali ke kerangka konseptual. Kemudian membantu seluruh pihak terkait dalam memahami dan menginterpretasikan standar. Jadi kalau kita perhatikan, kerangka konseptual ini sangat penting ya, sangat penting sehingga standar itu bisa dirumuskan konsisten. Sehingga standar yang dirumuskan secara konsisten dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap entitas bisnis, entitas non-bisnis, ya, nirlaba. Ini tujuan perumusan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Ya. Kemudian kita lihat kerangka konseptual pelaporan keuangan menurut IFRS terdiri dari tujuan umum pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan, kemudian laporan keuangan dan entitas pelaporan, elemen-elemen laporan keuangan,
rekognisi dan derekognisi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan konsep dari modal dan pemeliharaan modal. Ini menurut IFRS ya. Tujuan umum pelaporan keuangan. Jadi harus dari yang pertama tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif kita bahas satu-satu. Kita mulai dengan tujuan umum pelaporan keuangan atau tujuan umum laporan keuangan. Kalau menurutmu apa itu tujuan umum laporan keuangan? Untuk apa disusun laporan keuangan? Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna dalam pembuatan keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada entitas. Menyediakan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna. Para penggunanya itu siapa-siapa saja? Para pengguna laporan keuangan. Ada yang tahu siapa pengguna laporan keuangan? Karena di sini dikatakan tujuan umumnya adalah bagi pengguna laporan keuangan. Ya, investor, kreditur, masyarakat kalau membutuhkan, pemerintah atau badan-badan regulator gitu ya. Siapa lagi? Investor, kreditur, kalau perlu rekanan juga, pelanggan kalau perlu. Ya. Jadi tujuan umum pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna dalam pembuatan keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada entitas. Ingat, laporan keuangan itu menunjukkan kinerja manajemen atas pengelolaan sumber daya. Sumber daya itu sama dengan aset yang dipercayakan kepadanya. Jadi, bagaimana mereka mengelola aset tersebut, itu ditunjukkan dalam laporan keuangan. Pengguna utama bisa banyak ya, tapi yang pengguna utamanya investor, pemberi pinjaman dan kreditur. Ya, pemberi pinjaman atau lender disebut dan kreditur. Kreditur itu pemberi kredit. Pemberi pinjaman biasanya seperti bank. Ya. Pengguna utamanya ada 3, investor, pemberi pinjaman dan kreditur. Kalau mau ditambahkan lagi masyarakat, kenapa begitu? Karena memang harus diidentifikasi tujuan utamanya, karena tujuan umumnya itu berguna kepada pengguna utama. Kalau pengguna-pengguna lain mungkin ada lagi tujuan khusus, tapi yang perlu dalam karakteristik dalam kerangka konseptual ini adalah tujuan umumnya untuk pengguna utama laporan keuangan. Ya. Nah ingat, para pengguna ini merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis dan informasi keuangan. Jadi pengguna itu bukan sembarang pengguna, tapi dia memang memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis dan informasi keuangan. Itulah yang disebut pengguna laporan keuangan. Bukan sembarangan ya. Bukan sembarangan. Jadi nanti ada anak SMP, aku mau lihat laporan keuangan, dia bukan pengguna. Atau ibu-ibu untuk ngerumpi gitu ya, itu bukan pengguna laporan keuangan. Syaratnya dia memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis dan informasi keuangan. Ya, ingat tujuan pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna dalam pembuatan keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada entitas. Ya, jadi laporan keuangan ini menunjukkan kinerja atas pengelolaan sumber daya. Siapa pengguna utamanya? Investor, pemberi pinjaman atau lender, dan kreditur. Ya. Kemudian pengguna itu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis dan informasi keuangan. Oke. Nah sekarang bagian kedua dari kerangka konseptual adalah karakteristik kualitatif. Ya, karakteristik itu apa karakteristik? Karakteristik itu yang membedakan ya. Jadi kalau karakter itu pasti beda karakter satu orang dengan karakter yang lain. Jadi karakter itu yang membedakan. Kualitatif itu yang berkualitas. Jadi laporan keuangan itu apa yang membedakan laporan keuangan dengan laporan-laporan lain? Kan gitu ya. Tentu kualitasnya. Kualitas informasi yang dihasilkan. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, maka informasi tersebut harus memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan informasi yang lain.
karakteristik tersebut melekat pada informasi keuangan yang dihasilkan, sehingga membedakan informasi keuangan di laporan keuangan berkualitas tinggi dengan informasi lain yang kurang berkualitas. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, karakteristik kualitatif utama, ya, karakteristik dasar dari informasi keuangan ada dua, relevansi dan representasi tepat atau faithful representation. Sebenarnya kalau diterjemahkan representasi kejujuran, ya. Jadi karakteristik dasar dari informasi keuangan adalah relevan. Informasi keuangan itu harus relevan dan representasi dari kejujuran, ya, atau representasi dari ketepatan. Jadi ada dua karakteristik kualitatif utamanya, relevan dan representasi tetap atau faithful representation. Apa yang dimaksud dengan relevan? Ya, relevan itu memiliki nilai prediktif dan memiliki nilai konfirmasi. Artinya apa? Laporan keuangan yang bermutu itu adalah mampu dipakai untuk memprediksi di masa yang akan datang. Ya. Jadi masih relevan. Walaupun kan kalau kita lihat informasi di laporan keuangan itu kan informasi historis, masa lalu. Ya, kalau kamu katakan laporan keuangan 31 Desember 2020, berarti laporan keuangan itu mulai 1 Januari 2020 udahlah jauh kan? Sampai 31 Desember 2020 itu masa lalu. Tapi informasi ini harus bisa digunakan memprediksi apa yang akan terjadi pada keuangan perusahaan di masa depan. Jadi relevan dia. Artinya relevan biarpun informasinya masa lalu, relevan dipakai untuk memprediksi masa yang akan datang. Memiliki nilai konfirmasi, apa artinya? Bisa ditelusuri. Ya, jadi informasi yang ada di laporan keuangan itu bisa ditelusuri, memiliki nilai konfirmasi. Oke, kemudian representasi tepat, laporan keuangan itu harus lengkap, kemudian netral, dan bebas dari kesalahan. Ya, netral artinya netral itu apa? Harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai. Ya, harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai. Ya. Lengkap itu apa? Lengkap. Lengkap artinya informasi harus disajikan secara lengkap dalam batasan relevan dan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, laporan keuangan itu menyajikan informasi yang memang dibutuhkan, serta yang terakhir adalah bebas dari kesalahan. Ini karakteristik dasarnya, ya. Karakteristik kualitatif utama, relevan dan representasi kejujuran. Kemudian karakteristik kualitatif yang meningkatkan mutu dari laporan keuangan itu adalah dapat diperbandingkan. Artinya dapat diperbandingkan ini laporan keuangan itu disusun dengan cara-cara yang konsisten, prinsip-prinsip yang konsisten. Jadi antara tahun 2019 dengan tahun 2020 itu bisa diperbandingkan. Kenapa bisa diperbandingkan? Karena prinsip yang digunakan sama, cara menghitungnya sama gitu ya, itu artinya dapat diperbandingkan. Kemudian dapat diverifikasi. Artinya angka-angka di laporan keuangan itu bisa dilihat ke bukti-bukti transaksinya. Kemudian tepat waktu. Ya. Jadi informasi di laporan keuangan harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, informasinya menjadi tidak berguna atau usang. Kemudian dapat dipahami. Dapat dipahami oleh siapa? Pengguna laporan keuangan. Ya. Jadi karakteristik kualitatif peningkat. Yang utama tadi ada dua, relevan dan representasi tepat. Sedangkan yang meningkatkan itu dapat diperbandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat atau mudah dipahami. Namun ingat, laporan keuangan itu juga harus dipahami oleh pembuat standar bahwa
ada keterbatasannya. Ada keterbatasan pelaporan keuangan. Ya, dibutuhkan sumber daya keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermutu dibutuhkan sumber daya keuangan. Kemudian untuk menghasilkan yang bermutu juga, ya, harus dibandingkan antara manfaat dan cost, ya, benefit, cost, manfaat dan biayanya. Jadi harus diperbandingkan. Jangan pula nanti usahamu UMKM, tapi kalau bahasa medanya sok-sokan, kemudian kamu sewalah seorang akuntan dari akuntan publik ternama untuk membuat laporan keuangan, padahal UMKM. Artinya untuk apa? Ya, benefitnya tidak sesuai dengan cost untuk menyiapkan informasi tersebut. Jadi harus ada keseimbangan antara cost dan benefit. Jangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang luar biasa kamu harus mengeluarkan manfaat yang cost yang besar. Makanya kalau kamu tahu standar akuntansi keuangan itu dibedakan, ada SAK umum itu untuk perusahaan-perusahaan besar yang go public, ada SAK entitas tanpa akuntabilitas publik, ini udah diubah nanti jadi SAK sektor privat kalau nggak salah saya. Kemudian SAK untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Kenapa begitu? Ini karena keterbatasan laporan keuangan agar yang kecil itu juga menyusun laporan keuangannya memiliki panduan. Ini karena perbandingan antara manfaat dan cost-nya. Oke, jadi keterbatasan pelaporan keuangan adalah dibutuhkan sumber daya keuangan, kemudian harus ada keseimbangan antara cost dan benefit. Kita lanjut. Nah, yang ketiga, laporan keuangan dan entitas pelaporan. Ingat ya, konsep pelaporan keuangan sebenarnya tidak sama dengan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk periode waktu tertentu dan memberikan informasi komparatif dan dalam keadaan tertentu informasi berwawasan ke depan. Yang memiliki nilai prediktif tadi ya, relevan. Ingat ya, laporan keuangan disusun untuk periode waktu tertentu. Ini udah kamu pelajari waktu tingkat 1 atau semester 1 untuk semester 2, selalu laporan keuangan itu untuk tahun yang berakhir tanggal sekian. Jadi gitu ya. Bisa saja interim itu dalam masa tahun buku ya. Misalnya 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Ya, jadi informasinya komparatif dan bisa dipakai untuk memprediksi masa depan. Kemudian laporan keuangan disusun dengan asumsi kelangsungan usaha atau going concern. Ya, asumsi ini mengibaratkan atau mengasumsikan suatu organisasi atau entitas itu akan melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Ya, itu going concern. Jadi, kalau tidak diasumsikan begitu, laporan keuangan tidak akan bisa disusun adik-adik. Jadi harus ada asumsi operasi usaha perusahaan akan berlanjut terus-menerus sampai sepanjang segala masa. Jawab amin. Jadi asumsi keberlangsungan usaha inilah yang membuat laporan keuangan bisa disusun. Karena kalau misalnya perusahaan hanya diasumsikan berjalan 2 bulan atau 2 tahun, maka laporan keuangan ya nggak bisa disusun. Ya, hanya untuk 2 tahun aja gitu ya. Atau diasumsikan misalnya berhenti 2,5 tahun, susah gitu ya. Jadi asumsinya perusahaan itu akan melangsungkan operasinya tanpa batas waktu. Asumsi kelangsungan usaha menganggap entitas pelapor tidak akan melakukan likuidasi atau pembubaran usaha di masa yang akan datang atau menghentikan perdagangan. Nah, jika entitas pelapor adalah entitas tunggal, laporan keuangan disebut laporan keuangan tidak dikonsolidasikan. Artinya entitas tunggal dia tidak memiliki anak perusahaan, gitu ya. Jadi yang tidak memiliki anak perusahaan, maka laporan keuangannya disebut laporan keuangan tidak dikonsolidasikan. Jika entitas pelapor terdiri dari induk dan anak perusahaan, maka laporan keuangan disebut laporan keuangan konsolidasian. Ini ingat ya, laporan keuangan tidak dikonsolidasikan
laporan keuangan konsolidasian. Jadi kalau ada anak perusahaannya ya yang sahamnya dimiliki oleh induk itu, maka laporan keuangan itu disebut laporan keuangan konsolidasian. Jika entitas pelapor terdiri dari 2 entitas atau lebih yang tidak seluruhnya terkait hubungan induk anak, laporan keuangan disebut laporan keuangan gabungan. Ini maksudnya begini, ada perusahaan A ya memiliki saham perusahaan B, tapi tidak lebih dari 50%, di bawah 50%, di bawah 50%. Nah, laporan keuangan PTB ini bisa digabungkan dengan laporan keuangan PTA. Nah, laporan keuangan itu disebut laporan keuangan gabungan. Beda dengan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian, kalau tadi PTA dan PTB, tapi PTA memiliki saham PTB lebih dari 50%. Jadi kepemilikannya sangat signifikan, sehingga dia bisa mengatur PTB. Maka laporan keuangan PTB bisa disatukan ke laporan keuangan PTA, dan laporan keuangan itu disebut laporan keuangan konsolidasian. Jadi ada 3 jenis laporan keuangan menurut IFRS. Laporan keuangan tidak dikonsolidasikan, laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan gabungan. Gitu ya. Nah, kita masuk yang keempat tentang elemen-elemen laporan keuangan. Ya, elemen-elemen laporan keuangan. Kalau kamu tahu, ada neraca dan ada rugi laba. Itu laporan keuangan pokok atau laporan keuangan utama. Itu yang kita bahas minggu lalu. Nah, di neraca atau laporan posisi keuangan itu menampilkan aset di sebelah kiri, liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan. Kemudian di laporan rugi laba atau laba rugi atau income statement, ada pendapatan dan expense. Saya selalu expense saya terjemahkan biaya-biaya ya. Bukan beban, ya, bukan beban, karena ini bukan beban sama perusahaan, tapi biaya. Nah, apa definisi aset? Aset itu kita coba perhatikan sumber daya ekonomi yang saat ini dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi. Jadi semua sumber daya ekonomi yang dikendalikan. Ini yang ingat ya, kata kuncinya ini dikendalikan, bukan dimiliki. Ya, dimiliki sudah pasti dikendalikan. Tapi ada yang dikendalikan tidak dimiliki. Ya, ini biasanya dalam perusahaan-perusahaan sewa. Misalnya kamu, gampang aja. Sepeda motor, kredit sepeda motor, leasing. Itu kamu kendalikan, kamu yang pakai kemana-mana. Tetapi belum milikmu, karena belum lunas. Nah, dalam konteks ini, oleh entitas dalam konteks ini disebut sudah termasuk sebagai aset. Jadi ingat, titik poin pengakuan aset adalah dikendalikan oleh entitas. Ya, bukan dimiliki. Ya, dikendalikan. Dimiliki sudah pasti dikendalikan, tetapi ada yang dikendalikan tapi tidak dimiliki. Ingat ya, aset itu adalah sumber daya ekonomi yang saat ini dikendalikan oleh entitas. Sumber daya ekonomi itu bisa dikatakan segala sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Ya, segala sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan. Jadi biasanya sumber daya ekonomi itu sering dianalogikan segala sesuatu lah yang bisa menghasilkan pendapatan atau mengurangi biaya. Ya, jadi dia sudah dikendalikan. Misalnya gampang aja, seluruh aset misalnya kas. Kas itu adalah yang dikendalikan oleh perusahaan. Kalau ada uang orang lain di perusahaan itu bukan aset perusahaan. Liabilitas atau liability, keharusan saat ini yang dimiliki entitas untuk mengeluarkan sumber daya kepada pihak lain akibat peristiwa masa lalu. Jadi ada rentang waktunya ya. Keharusan saat ini. Ada masa lalu, ada saat ini, ada masa depan. Ya, yang masa lalu, masa kini dan masa depan. Gitu ya. Masa kini apa? Dia punya keharusan, obligation, wajib, harus. Ya, harus mengeluarkan sumber daya. Jadi saat ini saya harus mengeluarkan sumber daya kepada pihak lain. Ya.
sebagai akibat peristiwa masa lalu. Misalnya kalau kamu, ada satu orang berutang kepada kamu. Kamu berutang kepada orang lain. Sebenarnya keharusan saat ini apa? Kamu membayar itu di masa yang akan datang. Kok bisa kamu harus membayar itu? Karena masa lalu saya berutang kepada dia. Saya memakai uang dia gitu ya. Jadi hutang itu begitu. Karena masa lalu saya menggunakan harta dia, gitu ya. Karena masa lalu saya menggunakan harta dia, maka saya saat ini saya memiliki keharusan untuk membayar itu kapan? Di masa yang akan datang. Itulah yang disebut dengan liabilitas atau kewajiban. Jadi kalau definisinya keharusan saat ini, obligation. Obligation itu keharusan, karena di bahasa Inggris ada tingkatan-tingkatannya ya. Keharusan saat ini yang dimiliki entitas untuk mengeluarkan sumber daya kepada pihak lain, itu di masa depan. Untuk mengeluarkan sumber daya kepada pihak lain di masa depan, akibat peristiwa masa lalu. Itulah yang disebut dengan liabilitas. Ekuitas itu apa? Ekuitas itu sisa aktiva yang dimiliki pemegang saham setelah dikurangi hutang. Jadi ekuitas itu sering disebut net asset. Aset neto. Aset neto itu liabilitas kurang aset. Ya, ekuitas itu disebut juga dengan aset neto. Yaitu liabilitas dikurangi aset. Oke? Artinya, kalau misalnya asetnya 100, liabilitasnya 40, berapakah ekuitasnya? Saya kira semua kamu benar. Pasti kamu jawab 60. Artinya, itulah sisa aktiva yang dimiliki pemegang saham setelah dikurangi liabilitas atau hutang. Itulah yang disebut dengan ekuitas atau net asset. Net asset, aset dikurangi liabilitas. Oke, pendapatan. Apa itu pendapatan? Peningkatan aset atau penurunan liabilitas. Ingat ya, kalau pendapatan itu peningkatan aset atau penurunan liabilitas atau penurunan hutang. Aset meningkat atau hutang menurun. Kok bisa ya? Selain dari kontribusi pemegang saham. Misalnya begini, kalau kamu mendapat atau entitas menjual barang sebesar 1 juta, ya, tentunya kamu mencatat kas, kalau dia tunai, kas bertambah 1 juta, penjualan bertambah 1 juta. Nah, artinya pendapatan ini, karena penjualanmu ini, maka kasmu meningkat sebesar 1 juta. Jadi pendapatan itu meningkatkan aset. Tapi menurunkan liabilitas bagaimana? Kok bisa pendapatan menurunkan liabilitas? Bisa saja dalam membayar hutang, dia menyerahkan barang. Ya, dia menyerahkan barang. Itu. Atau memberikan jasa. Contoh gampangnya begini, kalau saya selalu mengatakan begini. Kamu pergi ke KFC, kemudian kamu makan di situ. Oh sorry, itu untuk biaya ya. Oke, gitu. Kamu makan di KFC, kemudian rupanya kamu lupa bawa duit, kemudian kamu disuruh mencuci piring. Nah, gitu, mencuci piring. Sebenarnya kamu kan berutang ke KFC sebesar apa yang kamu makan pada saat itu. Oleh KFC disuruh kamu cuci piring, memberikan jasa. Sebenarnya kalau kamu mencuci piring, kamu kan memperoleh uang. Tapi karena kamu memperoleh hutang, maka jasamu mencuci piring itu akan mengurangi hutangmu. Bisa dipahami saya kira ya. Makanya ada dua sisi pendapatan itu, meningkatkan aset atau menurunkan liabilitas yang berakibatkan pada peningkatan ekuitas. Ya, aset menaik atau liabilitas turun, tetapi akan meningkatkan ekuitas. Ingat, pendapatan itu meningkatkan ekuitas. Biaya kebalikannya ya, penurunan aset
dan peningkatan liabilitas. Aset menurun, gampang saja sebenarnya. Kalau kamu bayar listrik kan kamu keluarkan duit. Duit itu kan uang, kas menurun. Jadi aset menurun. Liabilitas kok bisa meningkat? Ya iya, kalau misalnya kamu belum bayar, misalnya biaya listrik bulan Desember, kamu bayar bulan Januari, maka kamu catat itu di bulan Desember sebagai hutang listrik. Biayamu meningkat, hutangmu bertambah. Ingat, pendapatan berpengaruh pada peningkatan modal atau ekuitas, biaya berpengaruh terhadap penurunan ekuitas. Itu ya. Ini rekognisi dan derekognisi merupakan proses perekaman untuk dapat dimasukkan ke laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Derekognisi atau penghentian pengakuan merupakan proses menghapus seluruh atau sebagian dari aset atau liabilitas entitas dari laporan posisi keuangan. Jadi, dalam laporan keuangan itu ada proses rekognisi atau pengakuan dan penghentian pengakuan atau derekognisi. Rekognisi biasanya kalau aset diperoleh. Ya. Derekognisi itu ketika aset misalnya dijual atau dihentikan karena mungkin nggak bisa lagi dipakai. Ya, definisi itu harus kamu pahami. Kemudian ada istilah pengukuran. Tadi rekognisi itu pengakuan ya, pengakuan. Ya, proses perekaman untuk dapat dimasukkan ke laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Atau sering kalau di SAK disebut pembentukan pos rekognisi ya. Misalnya begini, pengakuan. Kamu membeli aset tetap. Kapan diakui? Nah, artinya kapan dia dimasukkan ke laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi? Ya tentunya pada saat tanggal akuisisi atau tanggal pembelian. Ini penting, kapan harus direkognisi. Misalnya pendapatan, kapan direkognisi? Apakah pada saat order diterima, apakah pada saat barang dikirim, atau pada saat kas diterima? Kapan kamu akui? Misalnya kamu menjual barang, ya kan sekarang banyak online itu, kemudian dipesan, oke, dipesan, kamu dari Bukalapak, kemudian barang kamu kirim. Kapan kamu akui pendapatan? Pendapatan diakui pada saat barang dikirimkan, bukan pada saat kas diterima. Ya, bukan pada saat kas diterima, tetapi pada saat barang dikirimkan. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengklaim bahwa itu aset kita bertambah. Makanya piutang pada penjualan. Jadi rekognisi ini penting, sehingga kita bisa tepat meletakkan suatu transaksi di laporan keuangan. Oke. Pengukuran. Pengukuran itu sama seperti kalau tukang jahit itu mengukur pakai meter, maka kita mengukur pakai kos. Sebenarnya yang lalu sudah saya terangkan, atau nilai moneter. Ada beberapa model pengukuran di akuntansi. Yang pertama disebut cost historis atau historical cost. Ini pengukuran menggunakan nilai pemerolehan atau cost pada saat kita memperoleh aset ya, atau pada saat kita melakukan perjanjian liabilitas, atau pada saat kita mengirimkan barang. Jadi cost historis. Jadi pada tanggal terjadinya transaksi itu yang disebut cost historis, historical cost. Ya, jadi historical cost diukur pada saat terjadinya transaksi. Yang paling mudah, cost historis itu adalah cost yang ada di bukti transaksi. Gitu ya. Cost historis itu adalah cost yang terdapat di bukti transaksi. Itu yang disebut cost historis. Oke. Kemudian ada model pengukuran yang kedua yang disebut nilai kini atau current value. Current value itu ada nilai wajar, ada nilai penggunaan, ada cost kini, current cost. Cost kini ya, nilai wajar, nilai penggunaan, dan cost kini. Bedanya begini ya, kalau historical cost itu misalnya kamu beli tanah 5 tahun yang lalu 1 meter misalnya 200.000. Ini di kota ya misalnya. 5 tahun yang lalu 200.000.
Kamu beli 100 meter, berarti kira-kira berapa itu? 100 meter. Nah, kira-kira 20 juta. Itulah kos historis tanah tersebut. 5 tahun yang lalu. Namun sekarang, ya, sekarang apakah tetap harga 200.000? Misalnya kamu jual saat ini, 5 tahun yang lalu 200.000, kamu jual saat ini, maukah kamu menjual 200.000? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena nilai tanah itu meningkat setiap saat. Maka kadang-kadang cost historis itu, kadang-kadang ya, cost historis itu tidak relevan dalam pembuatan keputusan. Maka beberapa pos dalam laporan keuangan harus dinilai lagi dengan nilai kini atau current value. Ada 3 caranya: mengukur berdasarkan nilai wajar, mengukur berdasarkan nilai penggunaan atau value in use, mengukur dengan cost kini. Kamu lihat bisa nanti di diktat saya apa definisinya. Ya, jadi dua-duanya ini dipakai. Istimewanya cost historis ini bisa ditelusuri karena itu di bukti transaksi. Nilai kini juga, kalau kita menentukan nilai kini, dia harus andal, harus kita tanya yang lebih ahli. Berapa nilainya sekarang? Nah, ini nggak sembarangan juga dan membutuhkan cost yang lebih mahal. Ya, namun cost historis tidak bisa diandalkan karena nilai pasar bisa berubah setiap saat. Misalnya kalau saya beli mobil misalnya 10 tahun yang lalu 200 juta, itu cost historisnya. Namun tidak wajar kalau di neraca saya cantumkan terus 200 juta karena nilai kininya pasti berubah. Ya. Jadi pengukuran dalam akuntansi itu ada cost historis dan ada nilai kini. Cost historis itu biasanya digunakan pada saat mencatat awal transaksi. Ya. Kemudian penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan merupakan cara entitas untuk mengomunikasikan informasi keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Jadi penyajian itu, ingat ya, tadi ada rekognisi atau pengakuan, ada pengukuran, ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian itu proses menentukan posisi akun-akun di laporan keuangan. Ya, misalnya aset, kas di sebelah mana, itu penyajian. Karena itu akan berpengaruh terhadap perhitungan rasio-rasio keuangan nantinya. Nah, pengungkapan itu apa? Pengungkapan itu istilah gampangnya adalah menceritakan apa komponen dari suatu akun di laporan keuangan. Biasanya kamu lihat itu di catatan atas laporan keuangan. Kalau di sini disebut komunikasi yang efektif atau informasi yang ada di laporan keuangan membutuhkan fokus pada tujuan dan prinsip-prinsip penyajian dan pengungkapan, bukan pada aturan. Kelompokkan item-item yang sama dan pisahkan item-item yang tidak sama. Jadi jangan di laporan keuangan itu di satu akun ada item-item yang bukan merupakan akun tersebut. Misalnya piutang, kamu masukkan ke inventory gitu, kan udah salah. Itu penyajian. Jadi penyajian itu menyajikan kembali ke akun-akun yang sesuai. Kemudian agregasi informasi, artinya kalau informasinya kecil-kecil dan tidak material, istilahnya tidak signifikan, itu bisa disatukan. Misalnya membayar parkir 200, nggak mungkin kamu bikin rekening parkir khusus 200, mungkin kamu bisa membuat lain-lain gitu. Nggak masalah, itu namanya agregasi informasi. Ya, jadi dalam penyajian dan pengungkapan ini harus jelas. Jadi ini bentuk komunikasi informasi keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Penyajian yang benar akan membuat laporan keuangan itu lebih mudah untuk dianalisa dan dievaluasi. Pengungkapan yang benar akan memudahkan investor, kreditur atau lender dalam memahami laporan keuangan. Ya. Berikutnya klasifikasi. Penyajian laporan keuangan merupakan penempatan atau klasifikasi informasi laporan keuangan. Klasifikasi adalah pengurutan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau biaya berdasarkan kesamaan karakteristik untuk tujuan penyajian dan pengungkapan. Karakteristik tersebut termasuk sifat, item, peran dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas dan bagaimana item tersebut diukur. Mengklasifikasikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau biaya yang berbeda secara bersamaan dapat mengaburkan informasi yang relevan.
Makanya kalau kamu lihat di laporan keuangan itu dibedakan mana aset jangka pendek atau disebut aset lancar, mana aset jangka panjang, liabilitas juga liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, ekuitas juga ada di situ nanti item-itemnya. Pendapatan juga begitu, diklasifikasi-klasifikasi. Supaya apa? Memudahkan pengguna laporan keuangan untuk melihat informasi yang relevan. Ya, relevan dalam pembuatan keputusan serta terutama dalam perhitungan rasio-rasio keuangan. Itu ya. Nah, ini yang terakhir, konsep pemeliharaan modal dan pemeliharaan pendapatan. Pemeliharaan modal. Apa yang dimaksud dengan konsep pemeliharaan modal? Modal dalam laporan keuangan sebenarnya ekuitas itu modal ya. Saya pernah katakan sebenarnya dalam manajemen keuangan modal juga utang juga modal. Tapi dalam laporan keuangan kita modal yang dimaksud itu adalah ekuitas. Oke. Ada dua konsep pemeliharaan modal. Kenapa penting konsep pemeliharaan modal? Ingat ya, pemeliharaan modal itu artinya tadi kan dikatakan bahwa laporan keuangan itu bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap sumber daya yang diberikan kepada dia. Artinya, manajemen wajib memelihara modal dari investor, termasuk juga kreditur dalam bentuk aktivitasnya. Artinya, kalau misalnya modal awal ada 100 juta, diharapkan modal akhirnya lebih dari 100 juta, maka disebutlah dia modalnya terpelihara. Modalnya terpelihara. Tidak ada orang mau berusaha kalau modalnya tergerus, tapi bisa saja gitu ya. Nah, konsep pemeliharaan modal ini penting ketika kita akan menyusun laporan keuangan. Ya, pemeliharaan modal. Sehingga laporan rugi laba yang ditampilkan itu menunjukkan hasil kinerja dari usaha sesungguhnya. Ada dua konsep pemeliharaan modal, sebenarnya tiga, tapi di SAK, di IFRS itu ada dua, pemeliharaan modal keuangan dan pemeliharaan modal fisik. Modal dipandang sebagai aset keuangan yang diberikan atau diperoleh dari kontribusi pemilik. Dengan demikian, laba usaha yang dihasilkan oleh entitas pertama sekali ditujukan untuk mengembalikan atau memelihara hak modal yang diberikan oleh pemilik. Gampangnya begini, pemeliharaan modal keuangan itu modal akhir dikurangi modal awal. Artinya dia lebih kepada dana yang dititipkan oleh pemegang saham. Jadi yang disebut dengan laba, ya, disebut dengan laba apabila modal awal itu masih terpelihara. Misalnya modal awal 100, modal akhir 200, maka bisa disebut laba kalau modal awalnya telah dikembalikan. Ya, artinya tadi modal akhir 200, mengembalikannya 100, berarti laba usaha itu adalah 100. Itulah pemeliharaan modal keuangan. Ya, konsep pemeliharaan modal keuangan. Nah, menurut konsep modal keuangan, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan nilai aset neto atau ekuitas dari entitas. Pemeliharaan modal keuangan menganggap laba hanya dipandang atau diperoleh kalau nilai uang dari aset neto pada akhir suatu periode usaha melebihi awal periode setelah memperhitungkan penyetoran atau penarikan modal oleh pemilik. Ya. Konsep modal keuangan ini seharusnya dianut kalau pemakai laporan keuangan terutama berkepentingan dengan pemeliharaan modal nominal atau daya beli dari modal yang diinvestasikan. Pemilihan jenis modal keuangan yang ingin dipelihara akan menentukan dasar pengukuran biaya yang harus digunakan. Ya. Kemudian ada konsep modal fisik atau physical capital maintenance. Menurut konsep ini, modal dipandang sebagai kapasitas produksi entitas yang didasarkan pada misalnya unit output per hari. Nah, pemeliharaan modal fisik menganggap laba hanya diperoleh kalau kapasitas produktif fisik pada akhir suatu periode usaha melebihi awal periode setelah memperhitungkan kembali penyetoran dan atau penarikan modal oleh pemilik. Ya.
Biasanya konsep pemeliharaan modal fisik ini menggunakan current cost. Ingat bahwa tidak ada aturan pasti dari IFRS apakah memilih konsep pemeliharaan model keuangan atau pemeliharaan modal fisik. Ini tergantung dari perusahaan sendiri dalam menentukan laba, ya, perusahaan sendiri. Tapi kedua-duanya ini bisa dikombinasikan. Misalnya ya, kalau kita menghitung rugi laba, pendapatan dikurangi biaya-biaya, pasti ada di situ biaya penyusutan. Benar nggak? Biaya penyusutan itu memasukkan konsep pemeliharaan modal fisik. Artinya laba tidak bisa ditentukan sebagai laba kalau belum ada pengembalian terhadap pemeliharaan modal fisik. Makanya biaya penyusutan itu dimasukkan dalam komponen rugi laba. Oke. Nah, nanti laba perusahaan akan dimasukkan ke ekuitas, menambah ekuitas. Dengan demikian, modal awal ditambah laba perusahaan sama dengan modal akhir, atau ekuitas awal ditambah laba perusahaan sama dengan ekuitas akhir. Jadi antara pemeliharaan modal keuangan, di dalamnya juga sudah ada pemeliharaan modal fisik. Gitu ya. Jadi laba tidak bisa ditentukan kalau di dalam laporan rugi laba belum memperhitungkan pemeliharaan modal keuangan dan pemeliharaan modal fisik. Oke. Gitulah perkuliahan kita hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan Anda bisa berikan melalui Google Classroom atau melalui WA group kita. Saya siap senantiasa menerima pertanyaan-pertanyaan dan saya akan menjawab sebisa saya sesuai dengan bidang kalian saya untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan kepada saya. Oke, terima kasih.